Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di Fox Club. Jadi hari ini akan ada aku Dian yang akan membawakan acaranya di sini. Dan kebetulan hari ini Dian ada temen Dian nih. Mas Agri. Halo, 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 Mas halo. Agri apa Baik, 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 kabar? baik, baik. Wah, Gimana Mas? ini ganti, Iya, ganti. bosen kan Ini Mas sama cowok mulu? Sekali-sekali ngeliatnya perempuan, jadi jangan iya. ngeliatnya laki-laki mulu. Oke, oke, Gimana nih oke. Mas Agri, kesehariannya gimana hari ini? Masih sama kayak kemarin-kemarin, masih ya trading-trading, masih apa namanya? Ya tetap manfaatin masa apa ya? Masa Masa pandemi ini? pandemi ini yang lebih Oke, sering di rumah dengan trading lah di rumah gitu sih. oke. Mas, kebetulan nih Mas, karena kan aku ngomongnya gue atau aku nih enaknya? Bebas, bebas, bebas. Aku Enak, aja lah enak. ya. Nih, kebetulan kan aku nih kan suka nonton drama Korea nih, Mas. Nah, Mhm. berhubungan tema hari ini adalah temanya tuh hari ini lagi kayak aku pikir-pikir mau temanya apa nih? Ternyata how to earn money without doing anything. Hmm. Jadi kemarin itu tuh aku nonton drama Korea. Biasalah kan aku perempuan, penampilanku juga kayak orang Korea kan. I can fly the sky never gonna stay 내가 지쳤어도 쉴 때까지 Jadi kemarin tuh aku nonton Itaewon Class. Nah, Itaewon Class itu dia menceritakan sebuah keluarga yang dibilang nggak yang berkecukupan Hmm, hmm, sampai akhirnya orang tuanya meninggal, hmm, hmm, meninggal dan uang ibarat kata kayak kita uang dukanya hmm. itu ditradingkan. Oke. Nah, ternyata pas dia sudah tumbuh dewasa, Hmm. uang tradingannya itu buat beli gedung. Itu make sense nggak sih Mas kalau misalnya masa sih trading kita bisa beli gedung? Sangat make sense. Kalau menurut gue sih itu sangat make sense. Make sense-nya di mana nih Sangat Mas? make sense Beli karena gedung loh Mas. iya, jangankan gedung. Jangankan gedung karena di dalam trading forex Mhm, commodity mhm. atau semua hal yang bersifat derivatif ini apa namanya, ini adalah jenis bisnis, jenis investasi yang memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Mhm, Jadi mhm, berapapun yang kita inginkan itu bisa bisa kita capai mhm. sebenarnya di dalam dunia forex ini asal kita tahu caranya. Oke. Itu dia. Kalau tadi ada apa namanya di dramanya itu dia mentradingkan uang apa tadi, uang Tapi sebenarnya dukanya dia, ya. tapi di film ini, di drama Heeh, ini tuh dia nggak trading sendiri. Kayaknya heeh. dia nyuruh orang itu untuk trading. Ah, oke. Gitu. Oke, jadi dia kerjasama dengan hedge fund ya, kita nyebutnya Oh, itu orang namanya apa? hedge fund atau fund Oke. manager itu Siap, siap. biasanya orang-orang yang memiliki sertifikat khusus untuk bisa mentradingkan atau apa ya, memutarkan Mhm, dana investor mhm, gitu, mhm. mentradingkan dana investor. Nah itu apa namanya, pekerjaan yang kita sebutnya hedge fund. Nah untuk menjadi hedge fund sendiri itu biasanya harus mempunyai sertifikat. Nah, jadi Susah ya Mas ya? susah susah susah. Susah ya? Nah, tapi sebenarnya ada cara lain apa namanya untuk berinvestasi Mhm, yang lebih aman mhm. juga, apa namanya, bukan dengan hedge fund, Oke. tapi ada sistemnya sekarang namanya copy trade Oke, nah gitu. itu yang sebenarnya hari ini mau aku bahas Mas Hmm, sebenarnya. Jadi kan aku nih kan nggak ngerti trading sama sekali. hmm, hmm, hmm. Bener-bener, aduh apaan itu gitu kan. Kadang suka ngeliatin candlestick atau apa sih itu yang Ya grafik grafik-grafik candlesticknya itu ya, dan ya, aku ya. kan nggak suka matematika nih Mas. Eh, Nah, nggak kelihatan loh nggak suka oh matematikanya. masa? Kenapa Iya, gara-gara aku berkacamata? saya kirain suka matematika loh. Oh ya, Heeh. matematika apa? Orang aku nggak suka Kelihatan matematika. kayak jago aljabar, algoritma itu kayaknya. Enggak Mas, ini hanya kacamata ini hanyalah fashion. Gitu. Aduh Oke. udah Mas, hari ini kayaknya kita ketawa mulu nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang kan di masa pandemik ini harus sering-sering ketawa kan. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa nih? Kenapa harus sering ketawa? Sering-sering ketawa biar kita lupa dengan masalah yang ada di luar. Sering ketawa, sering profit juga dari Emang trading. masalahnya kalau jadi trader tuh apa sih Mas? Biar tahu dulu nih, maksudnya aku nggak mau ngebahas yang enak-enaknya aja. Hmm, hmm, hmm. Aku kali ini pengen bahas pertama gimana caranya aku yang nggak suka matematika Hmm, hmm, hmm. tapi pengen nih ya gimana ya Mas ya kalau aku sebagai perempuan tuh kadang-kadang nggak mungkin lah aku jadi corporate slave terus menerus juga Hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Jadi kadang aku pengen punya income Hmm, tambahan hmm. tapi ya itu aku nggak suka matematika.
Nah, itu gimana tuh, Mas? Oke, oke, Tapi oke. jangan ngasih tau positifnya dulu, Ya, kasih yang ya, ya. buruknya dulu Oke. aja. Nah, Apalagi di masa pandemi ini banyak yang ya Mas Mas tahu sendiri lah ya, sekarang perekonomian juga lagi pada turun benar, semua. benar, benar. Banyak teman-teman aku juga yang pada di ya ibarat kata kita dirumahkan lah dari Benar. berbagai industri. Hmm, hmm. Nah, untuk supaya ya amit-amit lah ya kita jangan sampai itu gimana nih untuk aku yang benar-benar nggak ngerti apa-apa. Oke, oke, oke. Nah, yang pertama harus kita pahami dulu nih, untuk jadi seorang trader gampang atau susah sih? Itu Nah, kan. susahnya dulu Mas, Itu jangan yang yang gampang-gampang. Saya nggak suka yang yang gampang-gampang. gampang-gampang. Susah Lebih aja suka dulu yang lah. ada Kasih yang susah-susah. rintangannya. Oke. Mhm. Sebenarnya jadi seorang trader itu kalau dibilang susah ya nggak susah, kalau dibilang gampang juga nggak gampang. Oke, Jadi kenapa jadi tuh? seorang trader itu harus ada, pertama yang harus kita punya adalah kemauan untuk belajar. Pasti. Itu bukan cuma jadi trader, jadi apapun juga kalau kita nggak mau belajar nggak bakal bisa maju. Oke. Jadi pertama yang harus kita miliki untuk bisa jadi seorang trader yang bisa sukses dalam dunia trading itu adalah kita harus punya kemauan belajar, karena di dalam dunia trading ini, dalam trading forex ini khususnya itu banyak hal yang selalu berkembang. Jadi pertama yang namanya di sini kita transaksi ini kan salah satunya forex. Forex ini kan mata uang asing. Nah, itu loh Mas. Kan kalau kita ngomongin forex nih ya, itu kan berarti beda-beda kalau misalnya kayak kita ke bank, kita deposito lah, orang bilangnya deposito. Nah, kalau forex ini kan ibarat kata uang melayang-melayang tanpa tidak tahu pasti nih dia melayang-melayangnya di mana. Gak ketahuan nih mau. Kalau misalnya di bank kan kita ke bank, kita transaksi, kita sudah tahu nih bunga yang kita dapat berapa. Nah, tapi kalau di forex kan ibarat kata nih uang di atas, ini uang di atas terus dia terbang-terbang gitu. Nah, itu gimana nih caranya? Konsepnya sebenarnya Konsepnya dalam gimana? trading forex ini sama halnya kita bertukar mata uang asing lah. Kayak kita bertransaksi ke money changer. Kayak kalau kita dari Indonesia mau ke Singapura contohnya, dari Indonesia ke Singapura, dari Indonesia kita punyanya rupiah dong. Hmm, Kita punya uang rupiah. Kita ke Singapura, di Singapura pasti transaksinya nggak terima rupiah. Harus ya, menggunakan dolar Singapura oke. gitu. Jadi kita pasti menukar nih rupiah kita ke Singapura dolar Oke. untuk bisa ditransaksikan di Hmm, sana kan gitu. Jadi kita pasti pergi ke money changer, terus kita menjual rupiah kita, mhm. untuk membeli Singapura dolar. Nah, kita di situ sebenarnya di dalam pertukaran mata uang asing tersebut di money changer, kita sudah melakukan transaksi jual beli forex. Gitu. Transaksi jual beli forex secara konvensional. Secara konvensional yang mana kita itu untuk berjual beli mata uang tersebut itu kita harus ke money changer seperti itu. Nah, tapi di sini di dalam untuk sekarang itu transaksi trading forex ini sudah sangat mudah Oke, yang kayak gitu. tadi Mas Agri bilang ya, kalau misalnya sekarang, kalau tadi kan yang masalah di Itaewon Class itu dia hedge fund ya, apa? Hedge Itu. fund Nah dia mengelola dana berarti kan. Nah uh, kan tadi Mas Agri bilang kita juga punya copy trade. Itu mhm. copy trade itu apa Mas? Oke. Nah, Nah, sebelum sebelum copy trade nih, Hmm. tadi kesulitan untuk Oh iya jadi seorang trader dulu nih kesulitan tadi. tuh. Itu tadi pertama harus punya keinginan untuk belajar. Kedua, harus punya banyak waktu karena kerjaannya nanti 24 jam memantau pergerakan harga mata uang. Mata uang Hmm. kan ini naik turun setiap detik. Jadi pasti kita akan melihat pergerakan mata uang ini ya hampir 24 jam lah kita memantau untuk pergerakan mata uang. Itu Hmm. pertama, kita harus punya waktu. Kemudian selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara memprediksi atau menganalisa pergerakan mata uang ini. Itu yang paling sulit. Oke, Salah satu itu yang paling kayaknya sulit. tiga itu saya nggak suka Mas. Salah satu yang paling sulit. Menganalisa, terus kan harus Mhm. memperhatikan apa tuh tadi Mas bilang naik Candlestick turunnya harga gitu kan. Pertama kan saya kan juga seorang pekerja ya. Saya betul. juga tidak punya banyak waktu untuk masa sih saya harus ngeliatin 24 jam nih harga dolar lagi naik apalagi kan saya nggak ada Iya. waktu gitu. Nah, itu kan kesulitannya makanya saya belum mau sampai sekarang saya juga belum terjun ke forex karena saya nggak tahu saya harus ngapain. Mhm. Tapi pas di saat pandemi seperti ini kayaknya forex ini yang karena banyak teman-teman saya yang mulai muncul
cobalah kita coba trading karena mereka mereka apa namanya dapat profit lah walaupun kecil-kecilan gitu. Nah itu yang aku pengen tanya nih ke Mas Agri. Itu kan tadi kesulitannya sebagai trading. Ada orang bilang trading for living ya Mas. Betul. Itu yang namanya Ada. trading for living, ada dia trading tiap hari di rumah aja Di gitu. rumah aja, Kerja tiap di hari. rumah berarti kan. Nah, oke. Kan itu sulitnya nih Mas. Kalau senangnya gimana nih Mas? Duitnya banyak. Senengnya salah Oke. satunya. Pertama salah satunya yang apa namanya yang bikin forex ini jadi sekarang apalagi sekarang ini nih jadi banyak orang yang beralih investasi atau beralih bisnis yang tadinya jualan online biasa sekarang jadi trading forex. Oke. Yang tadinya ikut MLM atau jadi agent asuransi jadi berubah ke trading forex. Nah, salah satu keuntungannya trading forex pertama duitnya banyak. Duitnya banyak karena di Kitanya dalam juga harus punya duit banyak atau enggak nih Mas? kenapa? Sayanya gitu harus punya duit banyak nggak? Nah, kalau di konsep bisnis sendiri untuk mendapatkan keuntungan otomatis kita harus punya modal nih. Nanti keuntungan yang akan kita dapat pasti akan dilihat dari modal yang kita gunakan kan. Oke. Nah, jadi saling berkesinambungan lah antara modal dan keuntungannya seperti itu. Oke. Tapi yang pasti di dalam trading forex ini untuk keuntungannya tadi, keuntungannya tidak terbatas. Jadi berapapun bisa kita dapatkan dengan ilmu dan modal yang tepat. Seperti itu, keuntungan bisa kita dapatkan. Kemudian berapapun juga ya tadi untuk keuntungannya. Terus waktunya. Nah, Tadi itu kan tuh. tadi saya sempat kasih tahu apa namanya? Untuk trading forex ini waktunya harus bisa 24 jam melihat pergerakan Oke. grafik kan. Nah, sebenarnya seorang trader ini bisa memanfaatkan peluang-peluang yang misalkan nih ada berita-berita ekonomi yang cuman kejadiannya seminggu sekali atau cuman sebulan sekali, dimanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk memanfaatkan profit yang maksimal. Jadi di luar dari berita ekonomi tersebut, mereka bisa liburan. Oke. Mereka bisa liburan, bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, bisa jalan-jalan, traveling. Jadi tidak ada keterikatan waktu. Kalau kerja kayak mbaknya kan kerja nih, Saya kerja pasti dari pagi sampai sore, sampai malam. sampai malam malah kan, terus Sampai berulang malam. gitu kan. Hidup saya di situ aja, di pagi malam ya kan di kantor. Nah, makanya cuman saya pikir kan saya nggak mungkin ya kerja-kerja terus. Nggak punya waktu, nggak mungkin saya jadi corporate slave terus menerus kan itu dia. gitu. Itu dia salah satu keuntungan dalam trading forex ini, tidak ada keterikatan waktunya, jadi bisa dilakukan. Tapi tadi kapan kata aja. Mas saya harus mantau 24 jam. Nah, itu ada beberapa trader yang ngelihat pergerakan mata uangnya 24 jam. Tapi ini bisa dipantau melalui handphone. Tapi kalau saya kan tipikal orang yang males, terus maunya enaknya aja, terus tapi maunya untung Iya. gitu. Nah itu gimana nih Mas? Tadi Mas sempat, Agak banyak ya maunya ya. oh memang, Agak banyak memang Mas. Kalau saya orangnya banyak mau. Oke, oke. itu gimana tuh Mas? Caranya supaya kalau nggak usah lah semuanya ke apa yang tadi saya sebutin ini terwujud. At least ya beberapa ini terwujud. Yang penting jangan yang susah-susah. Tadi Mas sempat bilang copy trade. Copy trade. Kalau di pikiran saya, copy trade itu adalah semacam apa ya? Karena kemarin saya sempat nonton webinarnya Mas dengan abang saya, bener kan? Iya. Makanya sekarang adiknya aja ya. Oke, jadi kalau misalnya kemarin tuh saya sempat Mirip lihat sih. mirip. Apanya yang mirip? Kagak mirip ini kita yang satu Cinci Garment kan. Oke, aduh, kan kalau misalnya apa namanya? Aduh, saya lupa deh Mas mau ngomong apa, bingung Copy deh gue. trade. Copy trade. Nah, kalau kemarin saya lihat copy trade itu sistemnya seperti sosial media yang betul. katanya saya cuman follow, copy, ya kayak Instagram lah ya ataupun Twitter. Itu bener gak sih? Betul banget, betul banget. Tapi Jadi- masa cuman gara-gara gue follow ataupun gue copy terus gue dapat untung? Oh iya. Lah gimana caranya tuh? Nah, jadi gini, sebenarnya konsepnya hampir sama dengan Mas, ngomong-ngomong coba gimana kalau kita apa namanya nih layarnya di apa namanya apa oke, share screen. boleh. Ah, Ini itu gua dia. tunjukin sedikit. Sekalian bagi- ajarin saya buat akunnya juga siapa Pasti, tahu. pasti, Kalau pasti, misalnya saya pasti. hari ini pengen yaudah nggak apa-apa, share screen dulu aja, Mas. Oke, jadi gini, sebenarnya ini sambil Nggak, maksudnya biar saya juga biar sekalian belajar gitu. Oke, ya benar. Sambil gue share screen ya. Sebentar. Jadi sebenarnya konsepnya si copy trade share for you ini, fasilitas copy trade ini adalah fasilitas yang hampir sama dengan media sosial. Kita cuma tinggal follow master trader, kita bisa mendapatkan keuntungan. Sebenarnya hampir sama dengan Instagram.
Instagram kita memfollow seorang influencer, kita pasti akan mendapatkan ini nantinya kan? Apa Mas? Akan mendapatkan apa namanya? Like back nggak mungkin. Fallback itu nggak mungkin Kita juga. pasti akan mendapatkan pencerahan lah dari si Oh, sebagai selebgram. inilah ya kayak kita mengikuti apa trennya si influencer hari ini gitu. Ya ya. Kayak gitu Oke. kan untuk apa namanya? Si TikTok, Telegram, apa namanya Instagram, Instagram. gitu. Mas mainnya Telegram juga nih. Iya iya dong, kalau trader itu biasanya aktifnya di Telegram. Oh ya gitu Mas. Heeh. Besok saya download Telegram deh. Sebentar sebentar ini. Ya. Share screen-nya kayaknya. Mas, perbedaannya nih kalau cewek yang bawain sama abang saya yang bawain, perbedaannya di mana nih Mas? Kayaknya Enakan cewek kan yang bawain. Tapi kalau trader tuh cewek ada nggak sih Mas? banyak, Oh, banyak. serius Mas? Malah kebanyakan trader itu biasanya apa namanya? Wanita. Kebanyakan wanita dan banyak juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, Lah, ibu banyak rumah ibu tangga. rumah tangga yang menjadi apa namanya? Trader. Mhm. Banyak ibu rumahnya untuk tambahan ininya, tambahan Income. Iya, tambahan income. Gitu.